Warung setan di Alaspati, pertemuan Seno dengan Nyai Sari. Seno berjalan perlahan di tengah hutan Alaspati. Cahaya matahari hampir tak bisa menembus lebatnya pepohonan. Udara dingin menusuk, dan keheningan terasa janggal. Setelah berbulan-bulan berjalan, melewati desa dan hutan tanpa tujuan pasti, ia melihat sesuatu yang tak biasa, sebuah warung kecil berdiri di tengah rimbunnya pepohonan tua. Aroma kopi dan makanan hangat tercium samar. Warung itu terlihat sederhana, terbuat dari kayu tua, dengan lentera redup menggantung di depan. Seno melangkah mendekat dan melihat seorang kakek tua duduk di balik meja. Rambutnya putih kusut, wajahnya keriput, matanya sayu namun tajam, seolah bisa menembus pikiran siapapun yang menatapnya. Tanpa banyak bicara, Seno duduk di bangku panjang depan warung. "Jauh sekali perjalananmu, anak muda, kau pasti lelah, ya?" tanya kakek itu. "Iya, entah sudah berapa jauh aku berjalan," jawab Seno dengan nada dingin. Kakek itu tersenyum tipis, "Matamu penuh debu perjalanan, langkahmu berat. Aku sudah lama melihat orang-orang sepertimu mampir ke sini." Seno melirik sekeliling. Sepi, tak ada pelanggan lain. "Warung ini, bagaimana bisa ada di tengah hutan begini?" tanya Seno, yang mulai curiga. "Hutan ini luas, tapi semua yang tersesat di dalamnya selalu menemukan warung ini," jawab kakek itu. Seno merasakan ada yang aneh dengan jawaban itu. "Tersesat, apa maksud kakek ini?" ucapnya dalam hati. "Apa ada air hangat?" tanya Seno kembali. Kakek itu mengangguk lambat. "Ada." "Apa yang kau mau?" "Nasi hangat, segelas kopi." Seno mengangguk. Tanpa banyak kata, kakek itu berbalik dan mulai menyiapkan sesuatu di belakang meja. Seno merasa ada hawa dingin yang aneh, tapi ia tetap menunggu. "Apa kau sedang mencari sesuatu, anak muda?" tanya kakek itu dengan suara serak, senyumnya samar namun matanya tajam menatap Seno. Seno mengamati wajah kakek itu, mencoba menebak apakah ia sekadar seorang penjaga warung biasa atau seseorang yang memiliki maksud lain. "Hanya beristirahat, kek. Aku sudah berjalan cukup jauh," jawab Seno dengan nada datar. Kakek itu mengangguk pelan. Tangannya yang kurus dan keriput mengambil sebuah cangkir tanah liat dari rak di belakangnya, lalu menuangkan air dari kendi tua. "Minumlah, perjalanan panjang selalu lebih ringan dengan sedikit air hangat," katanya sambil mendorong cangkir itu ke arah Seno. Seno menatap cangkir itu sesaat. "Terima kasih, kek," ucapnya singkat. Kakek itu menyeringai. "Kau tampaknya bukan orang biasa. Tidak banyak yang berani berjalan sendirian di Alaspati ini." Seno mengangkat alis. "Kenapa, kek? Hutan ini bukan tempat yang ramah bagi orang asing. Banyak yang masuk, tapi tidak semua bisa keluar," jawab kakek itu sambil menatap Seno dalam-dalam. Seno tersenyum tipis. "Aku bukan orang yang mudah tersesat." Kakek itu tertawa pelan. "Bagus, karena di tempat ini, orang yang tersesat biasanya bukan karena jalannya yang salah, tapi karena mereka tidak menyadari siapa yang mengawasi mereka." Angin dingin tiba-tiba berhembus, menggoyangkan lentera dan membuat bayangan di warung itu tampak bergerak sendiri. Seno tetap tenang, tapi kini ia lebih waspada. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Seno melirik ke sekeliling, matanya memperhatikan detail yang mungkin terlewat sebelumnya. Warung itu tampak lebih tua dari perkiraan awalnya, dengan kayu yang hampir lapuk dan anyaman bambu yang berdebu. Namun, yang membuatnya semakin curiga adalah tidak adanya tanda-tanda kehidupan lain di sekitar tempat ini. Tiba-tiba saja, seorang wanita duduk di samping Seno. "Buatkan aku teh hangat, kek," ucap wanita itu dengan sangat halus. Iyandok, tumben kamu main ke sini," sahut kakek itu. "Aku tadi cuma lewat, kek," ucapnya kembali. Seno, dia terkejut, jantungnya berdetak kencang, namun, dia mencoba tetap tenang. "Dari mana datangnya wanita ini? Aku yakin tadi tidak ada seseorang pun di sekitaran sini," ucapnya dalam hati. Wanita itu tersenyum, tapi tetap menyimpan sesuatu di balik tatapannya. "Mau kemana, Mas? Dari mana asalmu?" Suaranya terdengar begitu manis, hampir seperti bisikan yang memikat. Seno tetap tenang, meski pikirannya mulai waspada. "Aku mengembara dari ujung pulau Jawa," sahut Seno, menatap langsung ke mata wanita itu. "Apa yang sedang kau cari? Hingga kau berjalan sejauh itu, Mas? Kekayaan, wanita, atau apa?" tanya wanita itu kembali. Seno, dia menahan napas sejenak. "Aku mencari sebuah pusaka Nyi," jawab Seno dengan nada dingin.
Pusaka ya, Seno mengangguk. Lalu kakek penjaga warung itu pun berkata, bukannya kau sudah mempunyai pusaka yang sakti, pusaka apa yang sedang kau cari? Seno pun terkejut, bagaimana dia bisa tahu, ucapnya dalam hati. Keris, sekar mayit, jawab Seno dengan tatapan kosong. Dia teringat perkataan gurunya, untuk melengkapi kekuatanmu, kau harus mencari pusaka, keris sekar mayit. Dulunya keris itu milik pertapa wanita yang sangat sakti. Dia membuat keris itu menggunakan sabdo, yaitu sebuah ucapan. Dia bertapa selama bertahun-tahun, lalu setelah ia selesai dengan tapanya, dia mengucapkan keris sekar mayit. Tiba-tiba saja keris itu terbentuk dengan sendirinya. Keris itu sangatlah istimewa, karena belum tentu empu yang sakti pun bisa membuatnya. Mungkin sekarang, keris itu berada di suatu tempat. Kau carilah sungai yang memiliki 7 air terjun. Setiap air terjun itu berasal dari sungai yang berbeda, dan bertapalah di sana, mungkin akan ada petunjuk tentang keris itu. Sepertinya, gurumu itu sangat sakti, anak muda, kata kakek itu. Keris itu sangat berbahaya, Mas. Lebih baik kau akhiri saja perjalananmu ini, dan tinggallah di sini bersamaku, sahut wanita itu, dengan suara halus dan menembus ke dalam jiwa. Sepertinya, wanita itu tertarik dengan Seno. Maaf Nyi, aku tidak bisa berhenti di sini, sebelum dendamku terbalaskan, jawab Seno dengan dingin. Seno, dia menatap tajam wanita itu, sepertinya, Seno pun menyukai wanita itu, tapi dia tahu kalau wanita itu bukanlah manusia biasa. Mungkin dia adalah penunggu alas ini. Jika bukan karena bedong mayit yang ia gunakan, mungkin Seno sudah terpikat oleh wanita itu. Dendam ya, bagaimana kalau aku yang menuntaskan dendammu? Katakan siapa yang membuatmu seperti ini, bujuk wanita itu. Seno, dia terkejut dengan jawaban wanita itu. Sepertinya wanita ini sangatlah sakti, karena saat kemunculannya tadi, dia tidak merasakan hawa kehadiran apapun, seolah dia bisa menyembunyikan semua kekuatan dan jiwanya. Seno, dia pun menjawab, sekali lagi maafkan aku Nyi. Aku harus menuntaskan dendam ini sendiri, agar arwah ayah dan ibuku bisa tenang di alam sana. Baiklah kalau begitu Mas, bawalah cincin ini, saat kau pergi nanti, dan jika kau dalam bahaya, teteskan darahmu ke cincin itu, dan panggillah namaku, Sari. Saat itu juga, aku akan datang membantumu, ucap wanita itu sambil memberikan cincinnya kepada Seno. Lagi-lagi, Seno terkejut dengan perkataan wanita itu. Ternyata, wanita itu bernama Sari, atau Nyi Sari. Seno pun menerima cincin Nyi Sari. Terima kasih Nyi, ucap Seno dengan nada pelan. Sekarang, pergilah ke selatan. Di sana ada 7 air terjun yang sedang kau cari, ucapnya sambil tersenyum manis, yang senyumannya bisa membuat laki-laki tidak bisa berhenti menatapnya. Baiklah Nyi, sekarang aku akan pergi ke selatan seperti apa yang kau katakan, jawab Seno. Sari pun mengangguk. Tunggu, teriak kakek itu. Tapi Nyi Sari menatap tajam kakek itu, seolah menyuruh kakek itu untuk tetap diam. Seno pun melangkah pergi dari warung itu. Kenapa Endok, kamu membiarkan anak muda itu pergi, ucap kakek itu. Nyi Sari pun menjawab, aku melihat kesedihan dan jiwa yang luar biasa di dalam anak itu. Mungkin kelak dia akan menjadi orang yang sangat sakti, dan bisa membantuku, sahutnya dengan tubuh yang memudar. Padahal sangat bagus jika kita mengambil pusaka bedong mayitnya, ucap kakek itu sambil melihat Sari yang menghilang. Setelah Seno berjalan cukup jauh, dia menoleh ke warung itu, tapi warung itu sudah tidak ada. Sudah kuduga warung itu adalah warung setan, tapi bagaimana dengan cincin ini? Apa aku harus membuangnya? Gumamnya lirih. Seno pun terus berjalan ke selatan, banyak sosok-sosok yang mengintip dari rimbunnya pepohonan, tapi Seno seolah tidak memperdulikannya. Namun suara tawa seorang wanita menghentikan langkahnya. Seno, dia berhenti dan menatap sekeliling. Tiba-tiba saja wanita menyeramkan berbaju merah muncul di depannya. Mau kemana anak muda? Tanyanya sambil tertawa mengerikan. Aku sedang mencari 7 air terjun, jawab Seno dengan tenang. Sepertinya kau memiliki pusaka yang bagus, berikan kepadaku dan aku akan membiarkanmu pergi, tanyanya lagi, dengan tawa yang semakin keras, yang bisa memecahkan gendang telinga. Seno, dia menatap tajam wanita itu. Ambillah jika memang kau mampu, ucap Seno sambil merapal ajian Gembolo Geni. Ya baiklah anak muda, jika itu yang kau mau, aku akan menjadikan tubuhmu itu makanan untuk demit-demit Alaspati. Tak disangka wanita itu juga bisa mengeluarkan api dari tubuhnya. Dia menyerang Seno dengan brutal,
Seno pun kewalahan dengan serangan-serangan yang terus dilancarkan wanita itu, seolah jiwanya hancur terkena pukulan-pukulan wanita itu yang dilapisi oleh api. Dan Seno pun terkapar tak berdaya. Bagaimana mungkin jiwaku bisa hancur saat terkena pukulan itu? Rasanya tubuhku tidak bisa kugerakkan lagi, ucapnya dalam hati. Bagaimana anak muda, kau pikir bedong mayit yang kau gunakan bisa melindungimu dari api milikku? Ucap wanita itu dengan tawa yang mengerikan. Seno tak bisa melakukan apapun, dia hanya bisa menatap wanita itu dengan sayu. Di sini adalah tempat berkumpulnya demit yang sangat sakti anak muda. Banyak sekali para demit yang menginginkan tubuhmu itu untuk dijadikan makanan, tapi mereka takut dengan pusaka bedong mayit yang kau gunakan. Tapi aku berbeda, aku memiliki ajian-ajian dan ilmu bela diri tingkat tinggi, dan bedong mayitmu itu akan menjadi pelengkap kekuatanku, ucap wanita itu lagi. Seno, dia teringat cincin pemberian Nyai Sari. Sebenarnya dia tak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam masalahnya, tapi kali ini berbeda. Dia sudah sekarat dan tak berdaya. Di detik-detik terakhirnya, Seno, dia mengusapkan darahnya ke cincin itu dan berkata, Nyai Sari. Saat wanita itu ingin membawa pergi Seno, tiba-tiba terasa angin dingin yang menusuk ke dalam tulang. Jangan kau sentuh anak itu, ucap Nyai Sari dengan suara lembut namun menggetarkan jiwa. Sari, sahut wanita itu dengan nada kaget. Nyai Sari pun berkata, dia adalah milikku, pergilah dari sini, aku tak ingin melihat wajah jelekmu itu. Demit wanita itu sangat ketakutan saat melihat Sari. Cih, kenapa kau selalu menggangguku Sari? Jawab demit itu dengan tubuh yang memudar. Sari, dia menatap Seno dengan dingin. Tak seharusnya kau berjalan sendirian di alas ini. Aku takut dengan kekuatanmu saat ini. Belum sempat kau membalaskan dendammu, kau sudah mati di tempat ini, ucap Sari sambil membawa tubuh Seno pergi. Nantikan kelanjutan kisah Seno. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Satu like dan komentar kalian sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya.